وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وبعد. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan inayahnya kita bisa melaksanakan subuh secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan bermajlis ilmu. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat beliau dan juga orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah beliau. Baik jamaah rahimakumullah, kita masih membahas tentang perjalanan setelah kematian, di mana kita pagi ini akan membahas tentang Yaumul Ba'ts atau hari kebangkitan. Jamaah rahimakumullah, jadi di antara akidah yang wajib bagi kita untuk kita ketahui, keyakinan dasar seorang muslim itu adalah mengimani tentang adanya hari kebangkitan. Dan yang dimaksud dari kebangkitan ini adalah kebangkitan setelah kematian. Jadi setelah semuanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan trompet atau sangkakala, yaitu sangkakala tiupan yang kedua. Saat itu manusia akan berdiri menghadap Rabbul Alamin. Jadi dari situlah Allah bangkitkan dalam keadaan tanpa alas kaki, dalam keadaan telanjang tanpa penutup serta belum dikhitan. Jadi ini nanti keadaan kita semuanya. Hal ini diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-104. Yauma yatwis samaa'a qatayyis sijilli lil kutubi kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Yang artinya adalah sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati, sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Jadi ayat ini merupakan dalil di mana kelak nanti semua manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala memulai penciptaan kita yang tadinya benar-benar tidak ada model ataupun contoh sebelumnya, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan lebih mudah untuk membangkitkan kita. Kalau yang sebelumnya saja Allah bisa, ya berarti ya membangkitkan yang kedua kali tentu itu lebih mudah. Kalau secara logika kita berpikir seperti itu. Kemudian jamaah rahimakumullah, ada pendapat ataupun definisi tentang Yaumul Ba'ts ya, yang disebutkan oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Kata beliau, yang dimaksud dengan Al-Ba'ts itu adalah tempat kembalinya badan dan dihidupkannya hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Jadi nanti semua kita juga memiliki tubuh ataupun jasad. Namun jasad kita tidak sama dengan jasad kita yang kita kenakan sekarang di dunia. Makanya jangan khawatir, mungkin kita berbeda dengan yang lainnya. Ada fisiknya yang tinggi, ada fisiknya yang pendek, ada yang gemuk, nggak perlu stres. Ya. Ada yang kurus, ya. Juga nggak perlu bingung. Kadang orang ya, gemuk pingin kurus, ya. Kemudian yang kurus pingin digemukkan. Jadi nggak ada habisnya.
Nggak ada rasa syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat atau menilai kalian itu dari jasad ataupun dari bentuk fisiknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kita ini dari mana? Dari hati kita dan amal perbuatan kita. Ya. Sehingga tidak perlu diperdebatkan tentang jasad kita sekarang. Karena kelak juga kita tidak akan mengenakannya kembali. Sebab nanti kita akan mengenakan jasad yang berbeda dari jasad kita ketika kita hidup di dunia. Seperti itu. Kemudian jawab rahimakallah, jadi jika Allah al-haq yang benar berkehendak mengembalikan dan menghidupkan hamba-hambanya kembali, maka dia memerintahkan malaikat Israfil, lalu dia meniup trompet, yang kemudian semua ruh itu kembali menuju jasad-jasadnya. Dan kemudian nanti manusia akan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi prosesnya seperti itu. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-68. Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Yang artinya adalah, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, illa, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup kembali sangkakala itu sekali lagi. Fa idahum qiyamun yanzurun, saat itulah maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan mereka masing-masing. Ini juga termasuk dalil peristiwa Yaumul Ba'ats, hari di mana kelak nanti kita semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Terkait dengan masalah tiupan sangkakala, di sini ada pembahasan para ulama yang dimana ada dua perbedaan pandangan mereka tentang berapa kali sangkakala itu ditiupkan. Sebagian ulama ada yang berpandangan bahwa sangkakala itu ditiupkan sebanyak 3 kali. Nah, ini pendapat ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian juga diantaranya adalah Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau juga menyatakan bahwa sangkakala itu ada 3 kali tiupan. Nah, hal ini disebutkan apa saja tiupannya. Pertama adalah tiupan al-faza'. Al-faza' itu tiupan yang mengejutkan. Nah, pada saat sangkakala pertama kali ditiupkan, maka manusia semua terkejut. Hal ini berdasarkan dalil firman Allah Ta'ala dalam surat An-Naml ayat yang ke-87. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yauma yunfakhu fis sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Yang artinya adalah, dan ingatlah hari ketika nufikha fis sur, ditiupkan sangkakala. Nah, jadi ini yang pertama kali, tiupan pertama. Fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi, maka semua yang ada di langit dan yang ada di bumi itu terkejut. Ya. Siapa yang ada di langit, Pak? Malaikat. Berarti makhluk Allah yang dekat dengan Allah pun ternyata enggak tahu kapan sangkakala itu ditiupkan. Nah, kok sekarang ada yang mengimani, ada yang ada yang mengklaim bahwa hari kiamat terjadi tahun sekian, bulan sekian, minggu sekian, dan lain sebagainya.
Kalau keadaannya bahkan penduduk langit pun mereka terkejut dengan tiupan sangkakala, ya berarti malaikat yang kita wajib untuk meyakininya bahwa mereka itu ya hamba yang dekat dengan Allah pun mereka tidak tahu kapan terjadinya hal itu. Kan hal yang mengejutkan kita itu kan sesuatu yang belum kita ketahui. Ya. Tiba-tiba dia datang, kemudian kita terkejut dengannya. Berarti ya, kalau masih ada yang percaya dengan mereka yang merasa tahu tentang perkara-perkara yang gaib, berarti jelas ini termasuk golongan orang-orang yang jahil, yang tidak pernah belajar ilmu agama. Begitu. Itu tiupan yang pertama. Kemudian tiupan yang kedua disebut dengan as-sa'iq, yaitu tiupan yang mematikan. Jika manusia dan penduduk langit itu kaget semuanya, maka ditiupkan sangkakala yang kedua yang menyebabkan semuanya binasa. Kemudian tiupan yang ketiga disebut dengan tiupan qiyam, itu tiupan yang membangkitkan semuanya. Nah, dua macam tiupan yang terakhir ini terangkum dalam firman Allah di surat Az-Zumar ayat 68 yang sudah tadi kita sedikit bahas. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Dan ditiuplah sangkakala maka matilah siapa yang ada di langit dan yang ada di bumi illa kecuali siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan yang berikutnya, tiupan keduanya atau ketiganya. Kalau dari tadi surat An-Naml itu tiupan pertama, maka faidahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan mereka masing-masing. Inilah tiga tiupan menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jadi seperti itu. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, adapun sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa tiupan itu hanya ada dua. Ya. Kalau ulama kontemporer kita diantaranya beliau adalah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau lebih condong berpendapat hanya ada dua tiupan sangkakala. Tiupan yang pertama adalah berfungsi sebagai tiupan mengejutkan dan membuat semua makhluk itu pingsan. Baik yang di langit maupun yang di bumi, kecuali yang dikehendaki Allah. Sedangkan tiupan yang kedua, pingsan ini artinya binasa semua, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua inilah yang disebut dengan tiupan qiyam. Ya. Jadi dari situ, dari tiupan yang kedua itu, maka manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ya. Itulah sekali lagi proses terjadinya kebangkitan. Ya. Di hari kebangkitan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala Allah. Tidak hanya manusia, binatang dan yang lain. Kemudian begini, ada pembahasan juga tentang jarak antara tiupan sangkakala satu dengan yang lainnya. Jadi hal ini juga dibahas sebab ada dalilnya terkait dengan jarak antara dua tiupan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Ma bainan nafkhataini arba'un." Karena ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa jarak antara dua tiupan itu
40. Ini berdasarkan penuturan Abu Hurairah yang menukil dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika sahabat Abu Hurairah ini menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya yang lainnya, maka di situ muncul pertanyaan. Mereka bertanya kepada sahabat Abu Hurairah, apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan yang dimaksud 40 ini apa? Apakah 40 hari atau andaikan yang dimaksud 40 merupakan masa, apa hikmah di balik itu? Sumpah kita sudah nggak bisa mengambil hikmah ataupun pelajaran ketika kita sudah diwafatkan Allah dan itu hari kiamat. Kenapa harus dengan masa 40 hari? Padahal kan Allah Subhanahu wa taala dengan segala kuasanya mampu seketika langsung ketika Allah inginkan semuanya bisa langsung terjadi. Kenapa harus difahami 40 yang dimaksud ini adalah masa 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau hanya menjawab, "Na adri, aku tidak tahu." Jadi seperti itu. Lalu kemudian dia menjelaskan lagi, setelah itu turunlah hujan dari langit. Lalu mereka tumbuh bagaikan tumbuhan ataupun sayuran setelah disiram air. Dan langit yang dimaksud di sini pun bukan langit dunia. Jadi langit yang dimaksud di sini adalah apa? Langit yang berbeda dengan langit yang kita lihat sekarang. Karena nanti bumi pun akan diganti, begitu pula langit pun akan berbeda dengan kehidupan kita sebagaimana kita hidup di dunia ini. Dijelaskan semua dalam Al-Quranul Karim seperti itu. Lalu semua bagian manusia akan hancur. Jadi tadinya itu semua hancur, tulang belulang kita sudah enggak membekas lagi, sudah enggak ada sama sekali. Namun yang masih tersisa adalah ajbu dzanabina, yaitu tulang ekor kita. Wallahu a'lam, atas kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak perlu tanyakan, katanya hancur Ustaz, lebur ya. Tulang ekor kita bagaimana Ustaz? Apakah dia misah kemudian dia berterbangan? Karena kan bumi sudah hancur. Ya. Langit juga sudah terbelah dan lain sebagainya. Di mana itu letak tulang ekor kita Ustaz? Itu enggak perlu tanyakan itu. Yang jelas keterangan ini disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi nanti yang tersisa ketika kita dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, maka yang masih tersisa adalah tulang ekor kita. Dari tulang ekor itulah nanti manusia akan diciptakan kembali pada hari kiamat. Jadi begitu jamaah, ya. Ini kejadian nanti di hari kebangkitan begitu. Saya jelaskan rahimahullah. Kemudian apa sikap kita terhadap peristiwa itu? Sikap kita terhadap peristiwa tersebut adalah mengimaninya. Kita imani bahwa perkara tersebut perkara yang pasti terjadi. Perkara yang bukan hanya dongeng belaka. Ya. Bukan perkara ya seperti manusia yang bisa terbang. Bukan seperti itu. Atau bukan perkara dongeng yang katanya Rasulullah belajar ilmu nahwu. Bukan. Ya. Ini perkara yang pasti ditujukan dalam dalil baik dari kitabullah, sunnah Nabi SAW, dan ijma' disepakati oleh para ulama. Ya. Jadi jangan disamakan ya
Apa yang akan terjadi nanti seperti tadi contoh, kita akan ditumbuhkan lagi dari tulang ekor kita dengan cerita orang yang mati bisa ngirim surat, bisa dititipin surat, lalu kemudian bisa terhindar dari fitnah kubur karena malaikat yang mau mempertanyakan tentang man rabbuka wa ma dinuka dan sebagainya disurati oleh yang katanya waliullah. Bukan cerita seperti itu. Ya. Tapi ini semua peristiwa dijelaskan oleh dalil. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan juga di dalam Al-Qur'anul Karim. Contoh diantaranya adalah dalam surat Al-Mu'minun di ayat yang ke-15 dan juga ayat yang ke-16. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun." Kemudian sesudah itu sesungguhnya kalian semua benar-benar akan mati. "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Lalu kemudian sesungguhnya kalian semua akan dibangkitkan dari kubur kalian pada hari kiamat. Ini berita dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Kita tidak boleh menolak semua berita yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau kita beriman kepada Allah, kalau kita beriman dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, ya kita sebagai umat beliau sekaligus sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala wajib untuk mengimani, karena dampak keimanan kita terhadap hari kebangkitan itu akan mempengaruhi gaya hidup kita di dunia. Kalau ada orang yang tidak mengimani hari kebangkitan, maka mereka akan merasa dan beranggapan bahwa kehidupan mereka itu ya hanya di dunia saja. Sehingga kalau tidak dimanfaatkan untuk berfoya-foya, untuk bersenang-senang, untuk menikmati kehidupannya yang meskipun hanya sesaat saja. Toh kalau usia 60 tahun yang katanya dulu 30 tahun emping itu enak, kalau udah 60 tahun dia takut makan. Makan sedikit kaki pada kaku. Nikmatnya hanya sementara sebenarnya, tapi ya ini pengaruh ataupun dampak dari apa? Tidak berimannya kepada hari kebangkitan. Tapi bagi kita yang mengimani tentang adanya hari kebangkitan, ya tentunya kita akan menjaga diri kita agar nanti kelak di hari kebangkitan yang tentunya perjalanannya masih jauh menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa selamat jamaah. Sehingga apa? Ya sehingga hidup kita akan jaga. Sebagaimana kita menjaga kesehatan kita, khawatir nanti di usia tua kita akan gampang sakit-sakitan. Kalau orang Jawa bilang gampang masuk angin. Sehingga kita jaga di usia muda kita. Jangan sering-sering minum es katanya begitu. Jangan ini, jangan itu dan lain sebagainya. Yang membatasi hal-hal yang sekiranya mempercepat perlambatan semua proses yang ada di dalam organ tubuh kita. Jadi hal yang seperti itu saja kita persiapkan. Ya enggak? Karena kita meyakini bahwa usia tua itu ya usia yang rentan angin-anginan gitu. Sehingga di usia muda kita persiapkan agar supaya apa? Bisa di usia tua itu nanti masih tetap sehat dan bukan. Ya meskipun ya kondisi fisik tetap berkurang, tapi tidak gampang sakit-sakitan. Apalagi kalau kita mengimani, kita tahu bahwa nanti kalau akan ada hari kebangkitan. Berarti kita harus mempersiapkan diri kita, karena hari kebangkitan berbeda dengan angin-anginannya kita sudah tua. Paling 5 tahun, 10 tahun Allah wafatkan kita, selesai.
Tapi kalau sudah ada hari kebangkitan, maka tidak akan ada lagi kematian. Dan itu yang disebut dengan kehidupan yang hakiki, jamaah. Maka tinggal milih. Apakah kita mau mengawalkan kesenangan kita, atau kita mau mengakhirkan kesenangan kita, atau yang lebih baik awal dan akhir senang dengan pola hidup sesuai dengan syariat seperti itu. Ya. Tayyib, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala, ya, ini terkait dengan wajibnya kita mengimani tentang hari kebangkitan, memberitakan tentang kebangkitan dari kubur setelah trompet ditiupkan. Tadi sudah kita, ya, sebutkan beberapa ayatnya. Kemudian juga ada di surat Yasin ayat yang ya, di dalam surat Yasin, ya, ayat yang ke-52, 51 dan 52, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Yang artinya adalah, dan ditiupkan sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala. Qalu, lalu kemudian mereka berkata, ya wailana, man ba'athana min marqadina. Sebagian dari mereka, ya, ini orang-orang yang kufur, mengatakan, aduhai, celakalah kami. Man ba'athana min marqadina, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pemurah, wa sadaqal mursalun, dan benarlah rasul-rasulnya ataupun utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam Al-Qur'an pun Allah Subhanahu wa taala informasikan tentang hari kebangkitan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan para rasulnya untuk menyampaikan perkara tersebut. Tujuannya agar supaya kita mengimaninya. Seperti itu, jamaah. Ya. Baik, ya, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian ada beberapa dalil-dalil tentang al-ba'ats, ya, yang dicoba untuk disinkronkan, ya, dengan kehidupan wakil kita. Di antaranya adalah yang pertama tentang dalil hari kebangkitan yang berupa penciptaan manusia. Hari kebangkitan yang berupa penciptaan manusia. Dan di sini dijelaskan dalam dalil ini bahwa Allah Subhanahu wa taala ini telah menciptakan kita dari ketiadaan. Tadi sudah sedikit kita bahas. Maka menghidupkan kembali setelah kematian itu lebih mudah. Secara logika begini, kita ingin usaha, ingin bikin nasi kebuli atau nasi mandi. Mencoba yang pertama itu lebih sulit dibanding setelah kita berhasil, ya, dari prosesnya, kan? Itu ya kita coba, dicicipin lagi, kok ada yang kurang, cicipin lagi, ada yang kurang. Cuma saya itu heran kadang. Saya itu punya beberapa halakoh, punya berapa halakoh. Sedikit cerita aja karena cerita makanan, jadi sedikit cerita. Ya, ini karena kita jadikan contoh, ya. Pasti teman-teman itu kalau kayak contohnya ada momen di restoran 1 juz tadi itu, nah kayak itu. Ntar istri-istrinya mereka suruh bikin nasi kebuli, nasi mandi sama kambing begitu. Ya. Padahal saya pribadi udah
mending nasi warteg, Pak. Enak, ada tempe oreknya. Ya. Kalau saya sahur di mana, ditanya Ustadz mau makan apa, udah beliin warteg aja, telur dadar sama tempe orek, selesai, nggak usah susah-susah. Ya. Mau dibikin sop kambing inilah, daging inilah, nggak kemakan. Ada satu masjid di mana di BPK itu, jadi dulu ya saya rutin di sana. Jadi kajian kalau 10 terakhir bulan Ramadan itu, kalau di malam ganjilnya, di hari ganjilnya pasti saya subuhnya kajian di situ. Jadi kadang setelah ngimami qiyamul lail, saya subuhan di situ, sebelum subuh sahurnya di situ. Berbagai macam masakan semua dihidangkan. Semua dihidangkan. Ya paling yang saya colek apa? Telur dadar sama orek, sudah. Ada daging rendang, ada ayam ini itu. Jadi udah, malas saja makan seperti itu. Nah, mereka selalu bikin gitu nasi mandi. Ustadz, ini perdana Ustadz, ya istri saya bikin nasi mandi. Ya. Perdana kamu suruh saya nyoba, enak enggak gitu. Kalau kamu bilang sudah enak, kemudian baru bilang ke saya, oh enak Ustadz, baru saya coba. Ya, saya cicipin, enak enggak Ustadz? Mengenyangkan bisa. Kalau enaknya belum. Enggak, kurangnya apa Ustaz? Kurangnya ente pakai kapulaga yang apa? Kapulaga lokal. Pakai kapulaga yang dari India, enak ini nasinya. Katakan begitu. Besoknya lagi bikin lagi begitu. Bikin pakai kapulaga yang impor. Nah, ini enak nih, ya. Cuman dagingnya kurang nih itu. Kurang banyak apa kurang enak Ustaz? Kurang banyak plus kurang enak gitu. Dicoba lagi. Nah, ini sebagai contoh ya. Artinya terkadang kalau orang ya, pertama kali ingin buat sesuatu, ketika dia merasa kesulitan dan belum mencapai kesempurnaan, pasti kalau dia sudah mencapai kesempurnaan, untuk membuat yang berikutnya kan lebih mudah. Dia sudah tahu formulanya. Oh, formulanya ini. Berbeda dengan dia yang belum pernah bikin. Dia bikin asal-asalannya. Ada yang pertama bikin asal-asalan, nasinya udah kering. Ya. Kemudian kismisnya dicampur ketika dimasak jadi pahit gitu. Dan yang lain sebagainya. Ini contoh ya. Ini seperti itu. Nah, walillahil matsalul a'la tentunya ya. Permisalan Allah Subhanahu wa taala lebih agung, lebih mulia dan lebih besar seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala jika seandainya dituduh tidak mampu untuk membangkitkan makhluk-makhluknya, maka ini justru perkara yang mustahil. Kenapa? Ketika Allah menciptakan kita dari yang sebelumnya tidak ada begitu mudah. Apalagi kalau Allah mau membangkitkan kita yang kedua. Itu amat sangat lebih mudah. Ya. Seperti itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala kepada alam semesta ini. Nah, hal ini sekaligus Allah informasikan di dalam Al-Qur'an di surat Yasin mulai ayat 77 hingga 79. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin." Yang artinya adalah, dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani. Itu kalau gagal membuahi ovum, sel telur perempuan, itu jadi air yang hina. Mimma'im mahin. Dari air yang hina. Jadi seperti itu. Maka kalau kita mau nilai dari sisi duniawi ya Allah, ternyata kita manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal yang kita pun dalam tanda kutip jijik untuk melihatnya, jijik untuk menciumnya, baunya yang enggak enak, baunya yang menyengat.
dan dia dibuang begitu saja, itu menjadi manusia. Apakah kemudian dari itu kita disebut sebagai makhluk yang hina? Iya, kita makhluk hina. Tapi kita dimuliakan dengan apa? Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu jangan sekian rahimahullah. Makanya pernah saya tanyakan sama kawan-kawan dalam pembahasan tafsir saya. Kenapa air sperma itu disebut mimma imahin? Dari air yang hina. Ya. Kenapa disebut dari air yang hina? Apakah prosesnya hina? Apakah keluarnya dari tempat yang hina? Itu juga tidak. Prosesnya hina? Enggak. Prosesnya justru malah apa? Justru malah berpahala kan? Ya. Kata Nabi SAW, "Wa fi but'i ahadikum shadaqah." Bahkan disebut sebagai apa? Sedekah. Itu pernah diungkap sama teman saya. Saya suruh buka kitab-kitab tafsir klasikal. Waktu kami dulu di S2, ya, dia bikin tesis, ya, terkait dengan apa? Kitab-kitab, maaf ya. Tapi ini memang ada pedomannya. Ini biasanya karangan orang-orang Mesir. Kitab-kitab dalam tanda kutip seksualitas terkait gaya bercinta, tapi yang sesuai syar'i, yang dituntun oleh agama seperti itu. Itu dibedah oleh dia, ya termasuknya dia menukil ayat ini, ya. Dia menukil ayat ini kemudian dibahas. Kenapa mimma immahin dari air yang hina, dan sebagainya. Tip seperti itu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala seakan-akan mengingatkan kepada kita. Apa kita enggak memperhatikan nih, kita ini diciptakan dari apa? Siti air mani. Maka wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Ya. Dan Allah, dan ia membuat perumpamaan untuk kami, ya. Wa nasiya khalqah, dan dia lupa kepada kejadiannya. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur? Qul, katakan Muhammad, yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Yang menghidupkan itu adalah yang membuat pertama kali. Itu yang menghidupkan. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dan dialah Allah yang Maha mengetahui tentang segala makhluk-makhluknya. Seperti itu, jemaah. Baik. Ada komentar ayat ini dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, ini ada di kitab Syarah Usul Salasah. Jadi setiap orang yang tidak mengingkari bahwa dia telah diciptakan dari ketiadaan, dia ada setelah sebelumnya tidak ada, maka Allah yang menciptakannya dan mewujudkannya setelah sebelumnya tidak ada, dia lebih utama berkuasa untuk mengembalikannya lagi. Ya. Yang lebih berkuasa Allah, bukan yang lainnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menginformasikan itu kepada kita, bahwa Allah akan membangkitkan kita semua, maka harusnya logika berpikir kita, ya pasti Allah mampu, dan itu pasti akan terjadi. Ya. Jadi seperti itu. Itu yang pertama, yaitu tentang dalil al-ba'ats yang berupa penciptaan manusia. Kemudian yang kedua, jamaah, ada dalil al-ba'ats atau hari kebangkitan yang berupa penciptaan langit dan bumi. Artinya kalau kita lihat, Pak, langit itu Masya Allah, luasnya luar biasa. Gak ada satupun dari kita yang sepintar, secerdas apapun bisa membuat alat yang sekiranya alat tersebut bisa sampai ke langit dan
orang yang menaiki pesawat tersebut bisa menyentuh langit. Oh, langit itu rasanya begini. Tidak ada satupun yang mampu. Ya. Artinya begitu jauh dan begitu luas. Ya. Jangankan langit, yang meliputi segala yang ada di bumi. Ya. Kita punya tanah 1 hektar, itu sudah sombongnya luar biasa. Ya. Atau punya tanah 1 gunung lah. Ya. Itu kan luar biasa kita sombongnya. Saya pernah punya teman di mana dia ingin bangun pesantren di daerah Maluku, Pak. Dia punya pulau, punya tanah lagi. Pulaunya itu kurang lebih luasnya 60 hektar. Jadi rumah dia itu di tepi pantai. Nah, dia nyebrang tuh ke pulau itu milik dia. Dia bilang, Ustadz, gimana nih bisa cari orang untuk bisa tinggal di pulau itu bikin pesantren gitu. Dia tanya siapa yang mau masukin ke pondok di pulau tengah laut, Pak. Ya. Udah gitu santrinya diminta untuk apa? Sekalian bikin ini, Ustaz, ngurus kambing. Oh, santri suruh ngurus kambing. Ya. Jadi kayak pesantren-pesantren wirausaha seperti itulah. Ya. Saya sudah coba tawar-tawarkan ke kawan-kawan semua. Ya nggak ada yang mau. Ada yang mau tapi di dekat rumah dia. Di dekat rumah dia itu dia dakwah, siangnya ngaji, malamnya mabok. Begitu. Setiap harinya begitu. Siangnya ngaji, malamnya pespa, mabok. Siangnya ngaji, malamnya pespa, lagi perempuannya seperti itu. Sampai teman saya nangis, balikin saya dong. Udah nggak kuat tempat ini. Jadi kita aja wah gitu. Bikin pesantren segede apa? Kita nyari tanah aja susahnya bikin pesantren. Sebenarnya bukan tanahnya yang donaturnya yang nah, apalagi semua bumi yang luasnya tanpa mudah. Bahkan sebelum Allah ciptakan kita ciptakan bumi itu digoyang sedikit nih daerah sini likuifaksin lenyap semua kita. Jadi kita nggak ada apa-apanya. Apalagi hanya sekedar membangkitkan kita kembali. Oh, itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 4, ayat yang ke-33. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihin biqadirin ala ayyuhyal mauta." Yang artinya adalah, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Walam ya'ya bi khalqihinna, enggak ada kepayahan tuh Allah itu ketika menciptakan. Enggak merasa mengeluh tuh Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit yang seluas itu dan bumi yang sebesar ini. Enggak ada. Ya. Apalagi hanya sekedar apa? Kita yang kecil seperti ini untuk Allah bangkitkan. Bala innahu ala kulli syai'in qadir. Ya, bahkan sesungguhnya dia Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Jadi itu jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi dua dalil ya paling tidak mewakili dari dalil-dalil al-ba'ats tentang hari kebangkitan. Insyaallah masih ada beberapa poin lagi. Mungkin ya karena sudah pukul 6. Insyaallah jika ada kesempatan, jika ada usia ya kita bisa berjumpa lagi, maka
Kita akan teruskan masih dalam pembahasan tentang al-ba'ats ataupun hari kebangkitan. Nah, sebelum saya tutup mungkin ada yang ditanyakan, Mas, silahkan. Pertanyaan tentang ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ini saya mau menanyakan, bukan menanyakan, apa pendapat Ustadz terkait ada sebuah channel YouTube ya, boleh dicek itu, pernyataan dari Mahathir Muhammad ya, pimpinan Malaysia, yang mengatakan bahwa para ustadz itu hampir semuanya itu menyampaikan sesuatu yang cerita tentang kematian dan akhirat saja, sehingga tidak mengajarkan ketakwaan dan keberkemajuan gitu, sehingga pada akhirnya secara umum umat muslim di dunia ini menjadi korban daripada teknologi dan kemajuan itu sendiri. Nah, bagaimana pendapat Ustadz terkait dengan pendapat itu, sehingga umat Islam itu terlihat seperti bulan-bulanan lah di dunia ini karena tidak peduli dengan kemajuan dan hanya berpikir akhirat, sehingga kalau dengan kata lain si Mahathir Muhammad itu kalau kita lihat itu menyalahkan peran Ustadz. Apa pendapat Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wallahu alam bisawab. Kita kan nggak tahu hati dia ya, pertama Pak. Ya. Kita nggak tahu hati dia, apakah memang tujuan dia itu seakan-akan ya tidak menghargai peran ustadz ya untuk membina umat, ataupun peran para dai lah atau peran para ulama lah untuk membina umat, mengingatkan tentang kematian, ya kan, mengingatkan tentang ketakwaan kepada Allah. Kita juga nggak tahu. Mungkin ya kita berhusnudzon saja, bisa jadi dia hanya ingin memberikan motivasi untuk umat Islam ini agar supaya dalam bidang-bidang urusan dunia pun tidak kalah dengan mereka orang-orang non-muslim. Ya, itu prasangka baik saya seperti itu dulu ya. Baik, sebenarnya begini ya. Jadi kita nggak bisa menghukumi dia. Kalau dia benar-benar sampai menolak ya, saya nggak setuju kalau umat Islam dicekokin ini saja, itu jelas nggak ya. Itu mungkin bisa menyebabkan kekufuran kalau seandainya dia benar-benar menolak. Nah, kalau misalnya itu bagian daripada sekedar motivasi agar kita umat muslim itu juga melek dengan perkara-perkara dunia, artinya bukan cinta kepada dunia sebagai bentuk wasilah kita dan memudahkan kita. Karena apa? Karena jika kita gaptek terhadap teknologi ya, kita pun akan terjebak dengan banyak dosa sebenarnya. Ya kan? Kalau kita gaptek terhadap teknologi pun kita akan terjebak dalam perbuatan dosa. Ya. Sama ketika kita terlalu pintar dalam teknologi pun kita juga bisa terjebak dalam perbuatan dosa. Ya, saking pintarnya kan kalau butuh duit tinggal bobol ATM. Itu kan bisa. Ya enggak? Cuman saya sih enggak tahu itu benar apa enggak. Pernah ada teman seperti itu. Dia saking pintarnya, Ustaz, boleh nggak saya ngambil sedikit duit dari bank begitu, karena saya nggak kerja Ustaz. Antum ngapain? Ya, saya cuma di rumah aja main komputer, main ini lain sebagainya. Karena saya bisa Ustaz. Wallahu alam dia bisa apa enggak, atau cuma dia pura-pura ngomong sama saya itu biar saya ngasih duit sama dia. Jangan Pak, saya kasih duit aja, mungkin begitu ya. Saya nggak tahu juga ya. Saya bilang ya nggak boleh itu ya. Tapi kan banknya milik orang kafir, mau milik orang kafir, syariat itu ya diperuntukkan bagi kita untuk menjalankannya. Ketika ada larangan ya berarti kita jauhi, meskipun yang mau kita ambil mereka uangnya non muslim. Banyak gitu ya. Iya. Nah, jadi seperti itu ya. Ya.
Jadi kadang juga teknologi itu juga bisa menjerumuskan kita kepada dosa. Artinya begini, artinya sekali lagi tadi apa yang beliau sampaikan mungkin ya di satu sisi agar kita umat muslim itu biar bisa berpacu berkembang dalam teknologi juga. Tapi seperti itu. Namun sekali lagi tidak melupakan akhirat kita. Jadi begitu. Sifatnya itu hanya sekedar hanya sekedar wasilah. Dan kalau Ustadz suruh ngajari tentang teknologi juga ya bingung. Ya kan? Besok kita lagi di. Jadi kalau Ustadznya pinter teknologi juga pinter pinter agama dan lain sebagainya. Kita aja belajar agama satu bidang aja udah orang Jawa bilang wah mumet banget, pusing. Ya. Jurusan fikih sama usul fikih, wah. Bayangkan jurusannya dua, harusnya fikih sendiri, usul fikih sendiri. Ya. Itu aja udah mikirkan kaidah usuliyahnya kita pusing, ya. Kemudian belum kita belajar fikih muqaran bagaimana perbandingan ini dan itu dan sebagainya pusing. Ini ditambah suruh ngotak-ngatik komputer, aduh. Ya. Nah, jadi seperti itu. Artinya begini, ya mungkin ada babnya sendiri yang sekiranya ada orang-orang yang dia benar-benar dalam mempelajari ilmu teknologi dan sebagainya, dan dia bisa berkontribusi untuk umat untuk mengajarkan kaum muslimin ini agar supaya mereka tidak buta dengan teknologi dan lain sebagainya. Tapi tidak bisa kalau ini ustadz-ustadznya hanya mengajarkan kematian, kemudian ini dan yang lain sebagainya. Ya karena faknya dia ya tentang masalah itu agama. Ya. Jadi yang harus disadarkan itu umat. Jangan yang disinggung ustadz. Begitu. Yang disadarkan umat. Kalau misal tuh siapa sih Mahathir, ya ente harus gratisin tuh sekolah khusus teknologi buat kaum muslimin, nah, kan begitu. Yang punya yang punya power kan dalam satu wilayah ataupun dalam satu pemerintahan, harusnya dia yang berpikir apa fungsi dari kepemimpinan. Salah satunya yaitu ya. Jadi sudah jangan diusik nih bagiannya para ulama yang mereka menyadarkan umat ini agar supaya tetap berada di jalan Allah. Toh juga ketika ya disandingkan dengan teknologi yang ada, maka justru peran yang lebih penting ini adalah peran agama, Pak. Tadi seperti saya contohkan kan. Ya, kalau dia saking pintarnya terhadap teknologi, wah bisa ngeri kalau nggak ada tuntunan agamanya. Iya. Bisa ngambil uang di sini, bisa ngambil uang di sini, kayak seenaknya aja. Enggak. Nah, jadi seperti itu, Pak ya. Jadi tadi itu prasangka baik saya saja, Pak ya. Mungkin hal yang seperti itu mungkin untuk memberikan motivasi kepada umat ini. Namun kalau misalnya di balik hatinya ataupun siapa saja kita menyebutkan individual, kalau dia meniadakan ya ataupun lebih mengutamakan untuk ilmu-ilmu dunia, maka dia bisa terjatuh dalam perbuatan dosa, Pak. Seperti itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz menjelaskan mengenai sang sakala ya. Ditiupkan 3 kali. Tiupan pertama tiupan yang mengejutkan, kemudian tiupan kedua tiupan yang mematikan, dan ini menyebabkan semua binasa. Dan yang ketiga tiupan membangkitkan. Nah, pertanyaan saya, apakah ini juga berdampak kepada semua malaikat? Maksud saya, apakah ini ketika tiupan mematikan malaikat juga mati semua, dan ketika tiupan membangkitkan apakah malaikat juga dibangkitkan kembali? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau kita tadi ya tinjau
ayatnya fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi. Jadi semuanya illa man sya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Artinya bahwa secara umum semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau kita mau berbicara ya, man fis samawati, yang ada di langit sana. Ya. Kenapa sampai semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya sebabkan langit pun nanti akan dihancurkan oleh Allah. Idzas sama'u fatarat. Ya. Apalagi idzas sama'u syaqqat. Ya. Jadi dalil-dalilnya tentang hancurnya langit pun Allah Subhanahu wa taala juga sudah jelaskan dan Allah sebutkan. Plus sekaligus penduduk langit sana. Jadi semua para malaikat pun mereka dibinasakan oleh Allah. Adapun apakah malaikat itu dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala a'lam bishawab. Ya, karena tentunya hikmah penciptaan makhluk di antaranya malaikat itu berbeda dengan hikmah penciptaan manusia. Karena manusia di dunia nanti kelak ketika dibangkitkan akan diminta tanggung jawab atas perbuatannya. Sama binatang pun akan diminta tanggung jawab atas perbuatannya, Pak. Gak cuman kita. Nanti akan kita bahas di mahsyar. Ya. Jadi bahkan sampai kambing yang menanduk temannya itu pun nanti itu akan dihisab juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah yaumul hisab mereka, maka mereka akan Allah Subhanahu wa taala leburkan. Jadi seperti itu. Sehingga ya, proses kebangkitan ini tentunya ada hikmah di balik itu. Nah, adapun kebangkitan malaikat wallahu taala alam, karena berbeda ya antara hikmah penciptaan para malaikat dan hikmah penciptaan manusia. Nah, seperti itu, Pak. Wallahu alam. Baik, mungkin itu saja ya bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.